Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Pak Hari, kaum muslimin dan muslimat, juru sembelih halal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini hari Kamis 3 Ramadan 2024 1445 Hijriah. Bersama saya telah ada Ketua Juru Sembelih Halal Jawa Tengah ya, Ustadz Ergun ya, Ustadz Ergun yang kebetulan kita bersilaturahmi. Pada kali ini beliau akan sharing, berbagi praktik baik bagaimana cara mengikat tali temali untuk merubuhkan sapi. Baik, bagaimana caranya dan tekniknya bagaimana, kita simak berikut ini. Tahan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fahrul Razi ya, Ketua DPW Kalimantan Tengah yang memberikan pada kita kesempatan untuk sharing ya Ustadz ya. Mungkin untuk sederhananya langsung aja kita ke inti, bahwasanya prinsip di dalam tali temali penanganan sapi ya, terutama ya untuk tali itu sapi ya, itu hanya ada dua ikatan sebenarnya, dua simpul ya, sangat sederhana sekali. Yang ini mungkin yang lain banyak ya, cuman ini yang saya anggap paling sederhana dan paling mudah. Ini tali karmentel ya, ini sekitar tali karmentel ya, tali karmentel ini standar untuk perobohan pengikatan. Itu diameternya 10 mili. 10 mili panjangnya menyesuaikan. Jadi apakah dia itu ada di kepala, di kaki, atau untuk perobohan gitu kan. Nah itu macam-macam. Kalau di kepala itu standarnya paling ya sekitar 2 meter lah. Di kepala cukup. Sekitar 2 meter untuk mengikat kepala. Kemudian untuk kaki kiri depan itu kurang lebih 3 meter ya. 3 meter ya, untuk kaki depan. Kemudian untuk kaki belakang juga hampir sama, 3-4 meter. 3 meter juga. Ya, kemudian untuk ikatan gespernya itu untuk perobohannya ya kurang lebih juga sama ya. 2-3 meter lah. 2-3 meter. 3 meter lah itu. Pendek ya. Iya, itu pendek. Jadi kalau dulu butuh tali yang panjang-panjang, terus kemudian di lapangan ternyata itu nggak efektif. Jadi kenapa tali panjang nggak efektif? Karena kita nanti akan terlalu sibuk untuk menarik ngolor tali itu ya, terlalu panjang gitu. Akhirnya di lapangan tuh kita temukan istilahnya untuk lebih efektifnya gitu. Ya. Untuk lebih efektifnya itu kita pakai tali yang pendek-pendek gitu. Saya dicontohkan. Nah, untuk simpulnya itu ada 2 prinsip ya. Yang pertama adalah simpul kapal atau simpul kapal. Ya, simpul kapal atau simpul kambing. Ya. Simpul kambing. Ya, itu untuk istilahnya mengikat kepala atau memudahkan kita mengikat kepala. Yang pertama adalah ini ujung tali, kemudian kita berikan simpul di ujungnya ini sebagai pengunci ya. Jadi ini ada pengunci ya. Nah, ini nanti ini sebagai kuncian ya. Jadi ada simpulnya seperti ini ada kuncian ya. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian ini simpul kapal atau simpul kambingnya itu seperti ini. Jadi dia nanti tidak akan bisa kemana-mana Ustaz. Misalnya kita ukur nih kepala sapi atau kepala kambing ya. Misalnya dia ada di sini misalnya ya. Ini berarti sekitar diukur dulu. Nah, berarti di sini nanti kita bikin simpulnya. Jadi kalau ini tadi harus ngepres atau longgar? Kalau di leher itu intinya tidak keluar dari kepala. Gitu. Oh. Kalau misalnya dia mau ditarik, ini kita gunakan sebagai misalnya kalau kita mau merobohkan dengan teknik squeeze. Teknik squeeze. Ya. Bagaimana itu? Ya. Jadi ini kita bikin simpulnya dulu. Ini kita ambil misalnya satu lengan ya, satu lengan di sini. Kemudian ini kita bikin simpul, ya. Kemudian seperti ini. Nah, kalau sudah, ini jangan ditarik lagi. Ini ujung kita masukkan.
ya, boleh di Muat sini bawah. ya, boleh di bawah atau boleh di atas. Oke. Ya. Dari Kemudian bawah ke baru atas. ini kita tarik, seret. Oke. Nah ini seperti itu. Ya. Jadi ini nanti dia tidak akan bergerak, jadi dia statis dia. Ya. Itu kuat ya Ustaz ya? Kuat, sangat kuat sekali. Ya. Jadi prinsip dalam tali temali itu mudah diikatkan dan mudah dilepas. Ya, itu prinsipnya di situ. Ini melepasnya mudah aja. Ini tinggal kita dorong simpulnya, dan ini kita lepas. Oke. Ya. Setelah terikat tadi Nah, gimana? misalnya di sini, Nah, ini sudah ada simpulnya. Satu misalnya ada kambing, kita masukkan sini aja kepalanya. masukkan. Ya. Lalu ditarik. Tarik aja. Seret. Ini nggak akan kayak lasso gitu kan, mengikat akan sendiri. mencekik ya? Nggak akan mencekik. Oh enggak. Ah, Jadi ini namanya simpul kambing atau simpul. tapi apa. bisa dikencangin ya. Gitu ya. Maksudnya? Dikencangin lagi supaya misalkan terlalu lebar. Ini kepala. boleh. Ini kita Oh gitu. rekatkan lagi ke arah leher gitu kan. Oke. Itu nanti baru kita tarik. Nah setelah ini apa lagi? Nah kemudian baru ini kan untuk istilahnya narik ya, penguat sebagaimana untuk squeeze itu tadi. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua dinamis atau simpul lasso. simpul Ya, ini dinamis sama, atau ini tetap lasso. sama ya ujung. Kemudian ini kita masukkan. Nah ini sekarang yang diikat adalah selurusan sama dia ya. Nah, artinya ini begini. Kalau tadi kan seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan. Nah kalau ini kita masukkan ya, kita masukkan film ini, kemudian ini kita tarik, kita ambil yang segaris sama simpul ini tadi, kemudian kita ikatkan atau kita sembunyikan. Nah ini nanti dia akan menjadi dinamis talinya, bisa diikat. Nah ini fungsinya adalah untuk mengikat kaki. Mengikat kaki. Iya, jadi misalnya kaki itu kan, misalnya kaki ya, Depan, belakang? kaki depan dan belakang. Oh kaki depan atau Ya, belakang. jadi prinsip untuk merobohkan sapi itu ada satu, kita harus mengamankan kepala, Kenapa harus teman kepala? karena itu sebagai sumber kekuatan dia. Oh kepala ya sumber kekuatannya ya. Ya, kepala ini kenapa tadi saya bilang harus ada tali tambahan, karena tali bawaan itu pasti sudah aus. Karena bayangkan saja kalau sapi itu dicocok hidungnya atau diberi tali itu umur 4 bulan, kemudian syarat sahnya adalah 2 tahun, maka selama 20 bulan tali itu akan terkena panas, hujan, Pasti akan sehingga akan berkurang kekuatannya, aus. Nah inilah yang terjadi, banyak sekali kejadian ketika ditarik tidak diberi tali tambahan, putus. Betul. Akhirnya ngamuk. Ya, Lepas. seperti itu ya, Ustaz, ya. Iya. Nah jadi makanya itu tadi kita harus ada tambahan tali gitu. Nah caranya itu tadi. Jadi misalnya ini tadi yang tali dinamis ya, ini kita ikatkan di tanduknya, kemudian kita tarik. Ditanduk juga. Ya ditanduk. Yang Tadi di leher. yang ya pertama ditanduk dulu. Pertama ditanduk. Nah, baru di leher. atau di kepala ya. Nah ini tanduk seperti ini. Nah, Kemudian nanti misalnya di moncongnya itu kita masukkan, nah, terus kemudian kita seperti ini ya, kita simpulkan, nanti tarik ke atas. Nah baru kalau sudah ya, misalnya ini kita masukkan lagi ke tanduk, seret. Nah ini tarik ke bawah, seret. kepali. Ya kepala ini diamankan sedekat mungkin dengan tanah, kira-kira 30 cm. 30 cm Ya, kepalanya. 30 Kepalanya cm. atau hidup Kepala mulutnya? ya moncong lah ya. Moncongnya. Nah, moncong ya. Jadi karena kan dia kan nanti ini ke bawah ya, itu sedekat mungkin, sekitar ini kita kasih sisa 30 cm, karena dia nanti untuk manuver ketika jatuh. Jadi jangan terlalu dekat juga atau jangan terlalu Baru dekat juga. diikat gitu ya. Nah, diikat dulu, dipasang. Nah, ini untuk mengamankan kepala. Kalau kepala ini sudah aman, selesai, dia nggak bisa lari kemana-mana.
Prinsipnya di situ. Jadi kepala ini harus kita taruh di pasak, di pohon, di pokok yang sebagai tempat untuk penyembelihannya. Oke. Nah, baru kemudian kita menata laksana kaki. Ya, kaki tadi seperti ini, ya pakai tali lasso. Nah, misalnya ini kaki sapi, jadi kita gimana caranya? Ke kaki kiri depan masuk, dan nanti langsung kita tarik Kaki kiri depan ya. ya kaki depan. Kenapa nggak kaki kanan? Karena kalau kaki kanan yang kita ambil ya, itu kan nanti kita akan tarik silang, Zat. Jadi kaki kiri ini nanti akan tarik ke kanan, maka dia akan roboh ke sebelah kiri. Oh, gitu. Ya, tapi kalau misalnya di kanan kita tarik ke kiri, dia akan roboh di sebelah kanan. Kalau misalnya dia ditariknya sebelah kanan, tariknya ke sana, nanti kita akan kesulitan mengikat kaki, menyatukan kaki kiri dan kanan itu akan kesulitan. Oke. Jadi prinsip kaki depan kiri, Kaki depan. nah, kemudian tarik ke arah ke kanan. Tarik ke arah kaki kanan. Nah, jadi menyilang bawah gitu ya. Baru satu kaki ya. Baru satu kaki. Terus? Nah, kalau sudah, ini kita ikat, ya, yang sebelah ini kita ikat, amankan. Kepala sudah diikat, Nah, kaki sudah kiri diikat, gantian kaki yang belakang, Di belakang sebelah kiri atau kanan? sama sebelah kiri. Oh, kaki sebelah kiri Ya, juga. intinya semua sebelah kiri. Ditarik ke sebelah. Nah, kemudian ini masukkan, ini misalnya kaki kiri belakang, tarik, seret, tarik jauh ke belakang. Oh, ke belakang. Ya, lurus Kaki ke belakang, kiri, lurus ke belakang, bukan ke sampai samping kanan. terangkat. Iya, Sampai terangkat, entah itu 5 cm, 10 cm. terangkat. Iya. Jadi sampai dia itu Nggak bisa nyentuh tanah ya. ya, Ya. betul. Jadi kakinya, telapaknya itu sampai terangkat. Nah, itu artinya seperti itu, ya. Seperti dipraktekkan Pak Sekjen. Jadi sampai intinya ini ditarik lurus ke belakang sampai terangkat agar apa? Hilang keseimbangan. Oh, Ya, jadi ketika nanti apa namanya digesper ya atau diikat selangka perut itu, maka dia akan langsung roboh ke sebelah kiri. Gitu. nah, cara ngikat perutnya lagi tadi gimana? Ah, cara ngikat perut, Tali temalinya sama. tali temalinya prinsipnya sama. Ya. Lewat mana masukannya itu? Nah, masukannya tinggal karena kaki kiri sudah diikat, ya kan, depan dan belakang, maka dia sudah nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa nendang, nggak akan, aman kita. Tinggal masukkan saja, kemudian ini tadi dibikin lasso ya, dibikin lasso aja lebih mudah ya, dibikin lasso, misalnya. Ini kita bikin seperti ini, panjang banget ya. Nah, ini kita bikin seperti ini, kemudian nanti kita masukkan dari bawah, Ustaz. Ini misalnya, maaf. Nah, ini perut sapi nih, ini perut sapi ya, perut bagian belakang ini sebelah sini, ini kaki belakang, ini kepala, ini masukkan sini dari bawah, seret. Yang sebelah sana menerima, ya temannya di sebelah sini menerima, kemudian taruh ke atas, kemudian ini masukkan seret, ya. Masuk, Baru tarik ya. baru tarik ke bawah. Oh, ini ya. Iya. Jangan ya. Ya betul, jadi repot kalau panjang, terlalu panjang repot. Nah, ini kalau sudah semakin terikat kuat ya, jadi kita ambil ke sana, set, kita ambil set serat-eratnya, sekencang-kencangnya, maka otomatis dia akan roboh dengan sendirinya ke arah sebelah kiri, karena kaki kiri belakang sudah terangkat, kemudian kaki kanan juga ke silang ke kanan, dia pasti akan roboh ke sebelah kiri. Gitu. Nah, kalau Kiri. sudah roboh, Berarti menghadap kiblat di sebelah kirinya ya. menghadap ya, kiblat. jadi kalau kita pengen menghadap kiblat, maka kepala di sebelah selatan, ekor di sebelah utara. Oke. Kepala di sebelah selatan, ekor di sebelah utara. Nah, kalau sudah, nah ini kenapa tadi saya bilang apa namanya di kaki sebelah kiri, ya, Ustaz? Karena ketika dia roboh dia akan begini, seret, ini kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Nah, kita akan mudah untuk mengikat. Nah, seperti itu.
set. Kemudian masuk. Nah, ini masukkan ke sana. Masukkan ke sana. Ini antara dua buku, ya, dua kaki. Makanya kenapa Panjang. panjang, ya. Ini kita tarik jauh ke belakang untuk kaki depan. Ke arah kaki ke arah kaki belakang. Oke, ke arah kaki belakang. Tapi kaki depan. maaf, sebelumnya kaki belakang dulu yang diikat seperti ini, tarik jauh ke belakang, ya. Kemudian ini baru kaki depan, tarik, kemudian masukkan ke paha. Ke paha. Ya, paha atas, berarti paha kanan ya. Paha atas kanan. Nah, paha kanan, masuk. Ditarik. Iya, betul. Ini nempel di. Nah, betul. Sehingga kan kaki depan, ya, kaki depan dia akan merenggang. Kemudian leher, kepala juga akan merenggang ke atas. Sehingga apa? Regangan itu maksimal, mudah untuk disembelih. Ini seperti ini. Ikat. Masuk. Ya. Set. Dan ini enggak bisa apa-apa dia. Disatukan gitu. Kemudian kita ikat misalnya seperti ini. Nah, ikatnya sederhana aja. Nggak kelihatan di video nih. Ya. Ikatnya. Ini jadi nanti ketika misalnya ikatan kita itu sederhana ini kan akan dengan sangat mudah untuk dipasang. Ya. Kuat ya. Kuat. Kuat sekali. Ya, kuat sekali insyaallah. Kurang kali Sat. Oke, Kurang nah ini pertanyaannya kalau memasukkan ini ke kaki sapi itu gimana supaya aman? Loh, kalau kaki depan aman, Ustaz. Dia bisa dendang nggak? Enggak, kalau sapi depan enggak mungkin. Kaki depan enggak mungkin. Oh, kaki depan nggak mungkin Enggak dendang? mungkin, enggak mungkin. Bener nggak mungkin? Enggak mungkin. Gimana caranya? Saya praktekin aja. Tapi kalau ini ya Nah, oke lah kalau kayak gitu. Terus cara memasukkannya gimana? Pelan-pelan ya atau gimana? Nah, sapinya? jadi misalnya begini, Ustaz. Misalnya ini ya, ini contoh. Katanya kaki depan dulu kan tadi ya? Iya, kaki depan. Kepala kan sudah nih, kepala kan sudah terikat di bawah. Ya. Ya, berarti dia ibaratnya kekuatan keseimbangannya dia udah berkurang. Oke. Nah, konsentrasi juga udah berkurang pasti kan? Ya. Nah, terus kemudian kita ambil kaki kiri depan. Kaki kiri depan. Nah, Mana takut juga. Di tinju. gimana mau ninjonya kalau kaki depan? Gimana? Tapi bisa dibagi. jadi misalnya ini kaki gitu kan. Nah, ini kita gimana caranya? Ini tadi tali lasso yang sudah kita bikin tadi, ya kan? Nah, ini kita masukkan ke sini. Set. Kemudian tarik kalau sudah masuk. Kalaupun misalnya tidak bisa, Diangkat dulu kakinya ya? enggak usah. Nggak usah. Didorong-dorong itu kan dia kan menapak-napak gitu kan. Ya kan? Atau kalau misalnya kesusahan, nah, maka ada cara yang kedua. Ya, adalah seperti ini. Kita kalungkan saja. Dikalungkan di paha. Nah, jadi diketiak gitu kan. Kalau kita kan gini kan Zat, ya. Nah, ini kita kalungkan aja. Sambil kita pepet. Set. Oh, baru dilonggarin. Nah. Ya. Kalau memasukkan dari bawah itu jongkok. Ya. Begini, Stat. Sapi itu kan nggak bisa begini. Kalau dia nendang ke depan kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita nggak dari mungkin. depan, ini sapi ngadep ke kita dari sini. Biasa memang di belakang saya lihat di YouTube itu banyak. Iya. Jangan dari belakang. Iya, memang. Dari belakang. Jangan dari belakang. Kenapa dia nendang? Karena dia merasa terganggu. Tapi kalau Terancam. kita masuk dari depan, dia kan lihat kita kakinya. Di kolong. Kan dia nggak bisa mabok begini. Apalagi dia mau nendang ke depan nggak bisa. Tapi kalau kita dari belakang, habis kita. Habis sudah itu. Nah, Itu caranya. Masuk dari depan pelan-pelan. apalagi kepalanya udah nunduk. Inilah, Star. Kalau saya datang, Ustaz hadap saya jalan. Ustaz lihat saya datang. Saya nggak mengancam. Ustaz tenang nggak? Tapi kalau saya dari belakang, walaupun saya jalannya nggak mengancam, tapi kan pasti nengok. Atau Kaget. Ada. Itulah yang bikin dia Insting, Anak kaget insting gitu kan hewan. akhirnya. Ya. Itu ya, apalagi ada pegang-pegang Nah, betul. langsung beraksi dengan Makanya sebelum kita taliin ya kita sentuh dulu. Jadi reaksi kita kasih apa namanya stimulus. Nah, dia reaksinya gimana? Kalau reaksinya masih dia
Ya, pokoknya kita halus. Pegang itu ya. Nah, lurus ya. ya. Kita aja start. Dia lurus di mana? Di belakangnya. Paha. Ini paha. Depan. Kepala depan mau ke belakang. ada depan. Kalau saya datang kan start. Kalau di belakang. Ya kan? Saya datang dari depan, saya bilang, Ustaz, apa kabar? Apa reaksinya kan? Baik. Coba kalau dari belakang. Loh, Kaget. 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 Karena kan kita gitu ya. Ya, betul. Itu juga hewannya. Sama. Instingnya lebih waspada daripada kita. Kalau kita bingung, kita terapkan aja sama diri kita sendiri. Kalau kita didatangin orang dari belakang ditepuk gimana kira-kira? Itu Kaget, Mas. ya ada yang bertanya untuk tali mengikat perut itu apa enggak menyakiti hewan gitu ya. Insya Allah enggak. Kalau kita menarik turun itu kan kencang ya. Supaya dia rubuh gitu. Mau ngerasain nggak? Mau ngerasain nggak? Enggak lah. Kalau kita pakai gesper, Ada yang tanya kan. kalau kita pakai gesper, kita kencengin, kencang sekali. Apa reaksinya? Lama-lama kita kunang-kunang, San. Sakit nggak? Enggak. Tapi lama-lama tuh kunang-kunang. Darah Kenapa? ya, yang Karena darah nggak jalan. Akhirnya lama-lama kita duduk. Lemas ya. Itu aja. Secara teori kesehatan Teori, itu ya. ada. Termasuk melemahkan saraf juga kan. Oke. Oke, saya coba praktek. Ah, enggak. Boleh, Ustaz? Silakan. Yang pertama tadi ini tali ya, kita membuat Simpul ini kuncian tali, dulu. membuat pengunci dulu ya. Oke. Pengunci ini ya. Ya, betul. Terus Disimpul di simpul untuk simpul kambing atau simpul kepala kapal, ya, simpul kambing atau Kepala. simpul kapal ya, Ya. tadi ya. Simpul kapal tadi ini ya. Misalnya panjangnya segini nih. Nah, ini segini ya. Nah, ini yang sebagai patokan kita atau acuan ini disimpulkan. Set. Nah, Oke. Bisa diulang. Tadi kita ukur dulu tadi lehernya ya. ya, Ukur betul. Nah, segini. kira-kira segitu. Nanti di sini kita ikat ya. Ya, kita simpul. Kita simpul ya. Ya, Ini tadi. tarik panjang. Nah, udah ya gini ya. Ya, betul. Terus Terus? kemudian kalau kita mau ini, Baru kita nah masukkan betul. ini tadi ya. Misalnya ada kepalanya di sini. Ini kepala ini misalnya. Kepalanya. Kepala. Nah, masukkan. Ya. Lalu ditarik. Oke, satu. Tadi tanduk ya, 2 kali tanduk ya. Ya. Diikat di tanduknya ini ya berarti ya. Hmm, Ditanduk itu dulu bisa berarti juga. di leher dengan ditanduk. Ya. Berarti talinya 2. Satu aja. Satu aja nih ya, kepala dulu, tanduk dulu. Ya, kalau tanduk pakainya bisa simpul ini juga bisa. Pakai yang lasso itu juga bisa. Pakai lasso aja. Oke, lasso. Ini, Lasso gini ya. ya. Jadi yang disimpul di sini. Ini. Ya. Ini Ustaz. Nah, betul. Iya, sip. Nah, itu kan bisa Diikat dinamis di, ya. di tanduknya diambil lagi gini 2 kali. Misalnya tanduknya ini nah. Ya. Gini. Nah, ini Oh. ini moncong nih, di bawahnya moncong, ya kan? Ini tarik dulu sampai ngikat, seret. Nah, kemudian moncong di sini kan. Moncong. Nah, terus kemudian taruh di moncongnya. Bawah moncong. Taruh di moncong. Seret. Ya. Lalu Kemudian dimasukin sini. masukkan ke sini, itu tarik sini. Ya, ini intinya masuk ke sana. Ya, nanti. Set. Nah, ini baru ini kan di mulut dia, kan? Ya, ini tanduk, ini Mulut. mulut, baru tarik Tarik ke bawah. ke bawah. Kita 30 cm ya 30 cm. dari moncong ke tanah. Moncong, ya betul. Setelah itu kita ikat lagi kaki depan Ya, kiri ya, kaki kiri. depan sebelah kiri. Nah, ikatnya sama ya tadi juga ya, simpul
Lasso. lasso. Simpul Ari Lasso. Lasso. Ya. Cakep. Ini. Nah, jadi bisa ikatnya dari bawah atau kalau susah lewat ketiak kaki depan sapi ya, kaki kiri depan. Nah, tapi masukkan gini, baru diikat, baru dikunci. Nah, baru tarik ke sebelah kanan kaki ya. Ya, Nah, ini sudah aman kaki. misalnya ini kaki nih, masukkan sini. Nah, aman ditarik ke sebelah kanan. Ya, Ditambatkan di batu atau Pasak. tiang. Ya. Harus kuat ya tambatannya ya. dibikin pasak makanya. Pasak. Iya, Pasaknya itu kedalaman berapa itu biasanya? 40 cm. 40 cm. Ya, pakai apa namanya? Pakai besi atau Apa namanya? Betoneser. Nah, betoneser 10 mili. beton, besi beton. Betoneser ya, betoneser yang untuk apa namanya? Cakar ayam. Cakar ayam itu loh. Oh, yang dari ulir-ulir itu. Iya, betul. supir. 10 cm. 10 10 mili. mili. Ya. Oke. Turun ke bawah Setelah 40 itu, cm. Kita selesai untuk ikat kepala dan kaki kiri depan. Sekarang kaki kiri sebelah kanan. Kiri belakang. Kaki kiri belakang ya. Kaki kiri belakang itu kita ngikatnya Sama juga. sama seperti ngikat kaki depan tadi, tapi kaki belakang ini kan takut juga kalau ditendang karena bisa nendang ya. Gimana tadi Ustaz? Intinya Jadi harus di elus-elus dulu katanya awalnya Ya. ya, supaya tidak stres sapinya. itu Ambil dari sebelah sisi kiri atau kanan mana? sebelah Atau di kiri. belakang? Kiri. Ambil jangan di belakang ya, ambil sebelah kiri, Kiri. sapinya. Ya. Kalau kita ingin mengikat kaki kiri sapi, berarti kita harus masuk dari samping kiri ya. Ya, Benar ya, betul, samping betul. kiri di dekat kakinya atau Ya. di perutnya? Pokoknya di area situ lah. Sejajar dengan apa namanya? Paha samping. Oke, sejajar dengan paha samping kiri ya. Ya. Kemudian kita masukkan di sela pahanya ya. Iya, betul, sama Masukkan, nih, ya. kemudian kita lingkarkan, kemudian kita ikat dan kunci. Ya, betul. Kemudian, nah ini kita turunkan lagi ke bawah dekat kukunya Betul. ya, dekat kukunya Ya. itu kira-kira dekat ini ya, pergelangan ininya ya, Apa mata kaki. mata kaki ya. Ya. Oke, dekat pergelangan mata kaki sudah dikunci, kemudian diikat, tarik ke belakang, Iya, lurus. tarik ke belakang lurus sesuai sejajar dengan sapinya Iya. ya. Nah, Sampai kaki sampai belakang. tidak menyentuh tanah sekitar 5 cm atau Iya. berapa senti ya. kurang lebih lah. Amannya tuh berapa? Ya, intinya sudah terangkat. Intinya sudah terangkat ya. Kemudian tarik, tambatkan di Pasak dipasak atau ininya. pohon. Kemudian langkah terakhir yaitu dengan mengikat perutnya ya. Nah, untuk merobohkannya ya, mengikat perutnya. Jadi ada 2 orang petugas. Jadi tali ini ujungnya dikasihkan ke teman di sebelahnya, kemudian dikembalikan lagi ya lewat atas lewat bawah ya. Dari bawah ke atas. Oh, dari bawah ke atas Iya. ya, dari bawah perut sapi ke atas, kemudian kunci ya. Kunci. Nah, ini kalau yang apa namanya? Untuk yang perut itu double. sebaiknya kita bikin apa namanya? Istilahnya lubang ya, atau apa namanya? Kolong lah. Oh Kolong. iya, biar kuat ya. Nah, ini sebagai nanti kita masukkan ujung tali itu ke sini. Oh, iya. Ya. Jadi harus bikin ini dulu. Betul. Bikin seperti ini dulu. Gimana cara bikinnya tadi? Caranya mudah. Tinggal di apa namanya? Nah, jadi kita sekitar 1 kilan ya. Kemudian gimana? Lebar juga nggak apa-apa, biar gampang. Yang mudah aja ya. Yang mudah dilebarin. Nah, itu tinggal di apa? Simpul. Simpulnya gimana? Nah. Ini. Nah, terus Coba gimana? Lupa. ini tinggal simpul aja.
Oh, ditahan ini. Iya, iya, iya. Ini nggak lulus pramuka dulu. Nggak ikut pramuka, jadi gini ya. Jadi kita siapkan dulu jari kita, ini ya. Baru kita putar. Nah, kita satu kali, kemudian masukkan ini Iya. di sini ya. Jari. Masukkan. Jarinya dilepas dulu. Ambil. Nah, kita masukkan, tangannya kita lepas. Kayak gini ya. Ya. Nah, masukkan, baru ujung tali satunya Ketika ini masukkan. sudah masuk ke lingkar perut, Nah, naik ke atas. iya, betul. Ya. Setelah selesai kita bikin simpul double seperti ini, kita masukkan lewat bawah perut, kemudian masuk lewat atas, baru kita kunci. Ya, baru betul. tarik. Ya. Selesai, Bu. Kemudian tarik ke sebelah, Ke arah bawah, ke arah bawah, ke sebelah kanan ya, sebelah atau kiri. belakang. Praktekin. Praktekin. Oke, mungkin demikian ya untuk tali temali. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Urgun ya, Ustadz Urgun dari DPW Jawa Tengah atas sharing praktek baiknya. Mudah-mudahan Ustadz ya, video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Ustadz ataupun apa namanya, Bapak Ustadz peternak atau juru sembelih halal yang ada di manapun berada, khususnya di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat satu ilmu, tapi harus sering diulang nih, lupa.